Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Buala Temahia dengan nomor pokok mahasiswa 2033005160005. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa dengan dosen pengampun yang terhormat Bapak Ogian Hafiz Yuanda SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Dengan tujuan adalah untuk memenuhi tugas 2 saya. Baik, langsung saja. Apa itu hukum laut? Hukum laut adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas hukum laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya, baik itu permukaan air laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Dalam hukum laut ada beberapa pembagian laut. Yang pertama adalah laut teritorial. Konvensi menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi juga suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut teritorial. Adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat pada garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial. Oleh Konvensi tahun 1982, setiap negara diberi kebebasan untuk menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah landas kontinen. Nah, yang dimaksud landas kontinen ini adalah daerah dasar laut yang terletak antara dasar air rendah dan titik di mana dasar laut menurun tajam. Nah, biasanya penurunan dasar laut secara tajam ini terjadi pada kedalaman sekitar 200 meter. Nah, jadi sesuai ketentuan pasal 73 Konvensi 1982, maka lebar landas kontinen adalah yang pertama, negara-negara yang pinggiran luar tepi kontinennya kurang dari 200 mil, lebar landas kontinen negara tersebut diperbolehkan sejauh 200 mil pantai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara-negara yang pinggiran luar tepi kontinennya lebih lebar dari 200 mil dari garis pangkal dan memperoleh landas kontinen sejauh pinggiran luar tepi kontinen tersebut. Jadi batas luar landasan kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Lebar zona ekonomi eksklusif ini adalah 200 mil atau 370,4 km dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Nah, perbedaan zona ekonomi eksklusif dengan landas kontinen, bila landas kontinental memusatkan perhatian atas dasar laut serta segala macam kekayaan mineral yang terdapat di sana dan lapisan tanah di bawahnya. Sedangkan zona ekonomi eksklusif mengutamakan sumber kekayaan alam di atas dasar laut. Nah, ada berapa prinsip-prinsip hukum zona ekonomi eksklusif. Nah, bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayah dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terhadap zona ekonomi eksklusif, pasal 56 konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain. Nah, dalam melaksanakan hak-hak berdaulat negara pantai juga berdasarkan pasal 73 konvensi dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai. Nah, hak-hak berdaulat negara pantai tadi tidak hanya sekedar hak saja, tetapi juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.
Nah, bagaimana atau apa hak kedaulatan dan hak berdaulat? Apa bedanya? Nah, berdasarkan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982, zona laut dapat dibedakan berdasarkan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara di bidang laut. Prinsipnya, kedaulatan dan hak berdaulat adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional. Kedaulatan adalah kewenangan penuh atas wilayah atau teritorial yang dalam hal ini meliputi semua wilayah daratan, perairan kepulauan, dan laut teritorial, dan yang berlaku pada wilayah tersebut adalah hukum nasional suatu negara. Laut teritorial merupakan kawasan laut dengan lebar hingga 12 mil laut dari garis pangkalnya. Di luar laut teritorial, sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak berdaulat, yakni hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut. Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan yurisdiksi, bukan wilayah atau teritori. Sebagai contoh, di zona ekonomi eksklusif ialah tidak punya kedaulatan penuh, tetapi berhak untuk mengelola kekayaan alamnya, dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari negara pantai. Nah, sekarang kita masuk pada hukum udara. Apa itu hukum udara? Hukum udara adalah serangkaian ketentuan atau aturan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkut udara komersial, dan semua hubungan hukum publik ataupun perdata yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Bagaimana kedaulatan ruang udara? Nah, berdasarkan pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang merupakan penegasan dari Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa negara mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Pasal ini mengatur tentang kedaulatan yang dimiliki oleh negara peserta konvensi di ruang udara di atas wilayahnya. Nah, sekarang kita masuk pada hukum ruang angkasa. Apa itu hukum ruang angkasa? Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara negara-negara untuk menentukan hak-hak, kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa. Dan di ruang angkasa dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Apakah ruang angkasa mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat? Tidak. Berdasarkan pasal 2 Space Treaty 1967 menyatakan bahwa luar angkasa termasuk bulan dan benda lain lainnya tidak dikenakan national appropriation oleh klaim kedaulatan melalui penggunaan atau pekerjaan atau dengan cara lain. Jadi, ruang angkasa yang berlaku adalah kebebasan dalam hal untuk keuntungan dan kepentingan semua negara. Nah, jadi ketika negara tidak memiliki kedaulatan dan hak berdaulat, maka semua negara bisa melakukan kegiatan yaitu kebebasan untuk mengeksplorasi, memanfaatkan, dan melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, ada beberapa prinsip umum ruang angkasa berdasarkan outer space. Yang pertama adalah prinsip yang mengatur kedaulatan di ruang angkasa antara lain adalah non-appropriation prinsip and freedom exploitation prinsip. Prinsip pertama atau yang bisa disebut dengan prinsip non kepemilikan adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa beserta benda-benda di langit merupakan milik bersama umat manusia.
Prinsip kedua adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa adalah zona yang bebas untuk dieksploitasi oleh semua negara sepanjang digunakan untuk kepentingan yang bersifat damai. Dalam pengeksploitasi ruang angkasa ini berlaku prinsip kesamaan atau equity. Nah, bagaimana ketika terjadi adanya kasus mengenai hukum ruang angkasa? Bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaian kasus mengenai hukum ruang angkasa yang pertama adalah negosiasi, kemudian adalah penyelidikan, kemudian ada jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian sengketa menurut hukum pada badan regional. Nah, bagaimana hak untuk memperoleh ganti rugi bila mengalami kerugian akibat benda angkasa? Nah, apabila kerugian terjadi di atas permukaan bumi, maka pihak negara peluncur bertanggung jawab secara penuh dan mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi kerugian bukan di atas permukaan bumi dan menimpa benda angkasa milik negara peluncur lain atau orang dan harta milik negara peluncur lain, maka tanggung jawab peluncur yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab, dan negara yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian besar di pihak negara peluncur tersebut. Demikian pemaparan materi mata kuliah Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.